Sehari jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020, bayang-bayang pandemi masih menghantui. Banyaknya penyelenggaraan pemilu hingga calon kepala daerah yang terjangkit COVID-19 memunculkan kekhawatiran akan munculnya klaster pilkada. Pilkada serentak 2020 tinggal menghitung jam. Namun bayang-bayang pandemi COVID-19 tak henti menghantui. Jelang hari pencoblosan, anggota KPPS di Makassar yang reaktif COVID-19 bertambah. Tidaknya 500 petugas KPPS dari 15 kecamatan dinyatakan reaktif setelah jalani rapid test. Petugas yang reaktif kemudian mengajukan pengunduran diri dan meminta diganti. Kami dapat informasi ada yang mundur karena tidak bersedia swab test, maka itu segera kami lakukan penggantian dan penggantiannya segera dirapid juga. Kemudian ada juga yang tadi sudah datang untuk melakukan rapid test dan swab test, bersedia untuk diswab. Tak hanya di level pelaksana lapangan, sejumlah petinggi KPU pusat dan daerah juga dinyatakan positif COVID-19 jelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Bahkan, Ketua KPU pusat tak luput dari serangan COVID-19. Pandemi COVID-19 juga menyerang peserta Pilkada serentak. Di Bengkulu, calon wakil gubernur nomor urut 01, Muslihan DS, meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Sebelum meninggal, ia sempat dirawat di ruang isolasi khusus COVID-19 RSUD M Yunus Bengkulu. Banyaknya petugas pelaksana dan peserta pilkada yang terpapar COVID-19 tak menggoyahkan niat pemerintah dan KPU untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak. Sejumlah langkah pencegahan disiapkan untuk memastikan proses pemungutan suara dan seluruh tahapan pilkada aman dari COVID-19. Namun faktanya, banyak pihak yang abai dengan keselamatan bersama, terutama di masa pandemi. Tahapan pendaftaran paslon hingga kampanye tak luput dari pelanggaran protokol kesehatan. Dan kini dalam hitungan jam, pelaksana pilkada serentak akan dimulai di sejumlah daerah di tanah air. Publik tentunya sangat berharap, tak hanya hak suara mereka yang dihargai dan dilindungi, tetapi juga keselamatan mereka dari paparan COVID-19 yang mutlak harus dijaga. Tim Liputan iNews melaporkan.